Kalau kita dari Siwa, bagaimana sejarah tentang dewa-dewa di dalam Siwa? Kita pasti akan masuk kepada Siwa Purana. Nah, kalau kondisi kita di Bali ini, apa yang Siwa Purana di Bali adalah Siwa Game. Maka saran saya bagi seorang pendeta Siwa di Bali, memang babon yang paling mendasar dikuasai adalah Siwa Game. Atau tagline disebut dengan Purwa Game Sasana. Nah, samping itu juga kita harus tahu tentang aturan Sodasa Tatwa, ya. Kemudian ada Nawa Tatwa, Widya Tatwa, Perdana Tatwa, Kala Tatwa, Prana Tatwa, dan segala tatwa. Ini penting sekali pemahaman. Makanya saya menjadi sangat rindu sekali bagaimana kita di Indo punya sekolah calon pandita. Ya, mengapa? Banyak sekali sekarang, mohon maaf, bukan karena saya pendeta bagaimana mendiskriminasi. Menjadi pendeta adalah hak dan kewajiban setiap orang. Tapi ujuk-ujuk akhirnya melakukan loko palasraya. Sementara modal untuk memasuk itu kita tidak ada, karena kita tidak dibina secara akademis. Ya, mulailah sekarang antara suling A, suling B memberikan persepsi yang berbeda. Tanpa pernah mengungkap perspektifnya. Terutama perspektif kita si Otatwa. Apalagi agama kita kaya sekali dengan simbol-simbol yang ada. Saya sudah katakan. Terutama di infrastruktur yang disebut dengan sarana. Mulai dari yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, ya, kala. Bayangkan begini. Ya, kalau kita tidak mampu memberikan penjelasan tafsir sebuah simbol melalui semiotika, melalui hermeneutika, bahwa sesungguhnya simbol itu adalah teks. Maka akhirnya menutupi diri kita dengan kekurangan, akhirnya kita sering marah. Kan ini manajemen gempa bumi jadinya. Seorang guru ketika ditanya oleh muridnya, ketika dia marah, maka murid tidak akan bertanya lagi. Ini saudara. Maka mulailah survival, sustainable agama mengalami ancaman. Ini yang sebenarnya. Nah, apalagi coba-coba memberikan penjelasan di luar koridor. Malah siapa? Nilai-nilai agama menjadi tereduksi. Mulai mengalami penyempitan. Mulai bias tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga banyaklah persepsi yang ada di dalam ajaran agama Hindu, saudara. Ini yang penting. Nah, kemudian yang keempat dari kriteria Madhyama Guru ini adalah dairyawan. Ya. Artinya berpegang teguh pada perintah-perintah Betara. Apa yang disebut dengan Betara? Bukan perintah yang langsung diturunkan seperti Wahyu diturunkan oleh Tuhan melalui para marasi, tentu tidak. Jangan sampai perintah Betara adalah bisikan-bisikan, saudara. Bahasa keren sekarang itulah pawisik. Ya, banyak pawisik-pawisik yang muncul saat ini. Orang naik jadi sulingnya dapat pawisik. Akhirnya seorang sulingnya ketika nanti melakukan ritual bukan berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan Pluto, bukan berdasarkan tatwa, tapi berdasarkan pawisik. Berarti agama kita tidak memiliki pijakan yang jelas. Orang Sulawesi bilang hancur mina kita ini punya agama. Ini penting sekali, saudara. Ketika kita coba tegur, mereka tidak berani. Maka itu saya katakan, selalu jauh-jauh hari belajar agama. Walaupun tidak melupakan swadharma sebagai seorang kepala rumah tangga. Isi itu. Maka isi ideologinya dulu. Software-nya. Disertai dengan soft skill-nya diperkuat. Bob agar tidak terjadi nyiwanggara dari sesana melanggar sesana. Karena demi reproduksi identitas. Ini yang terjadi. Maka saya sering ditanya, apa ide? Apakah suling itu profesi ide? Saya ditanya begitu. Tidak profesi, tapi harus profesional, saya bilang. Kalau dia tidak memiliki profesional, apa diberikan? Karena dia adalah sebagai pemilik modal yang harus ditukarkan, yang harus digetok tularkan kepada umat, saudara. Ini yang penting. Ya. Jadi perintah Betara di mana? Perintah-perintah yang ada berdasarkan petunjuk kitab suci. Apa kata Brahma Sutra? Bagaimana cara mengetahui Tuhan? Sastra Yonitwat. Kembali, sastra pun tidak boleh kita jadikan pedoman semua secara membabi buta. Karena di situ proses sastra di wilayah agama juga bisa saja terjadi melalui proses politik. Sehingga sastra menjadi diskriminasi. Ini saudara.
Ini ya. Selanjutnya adalah utamangga guru atau utama guru. Ya, apa di situ? Bagaimana perilaku seorang pratama guru? Mungkin saya jauh dari kriteria ini. Tapi minimal ketika saya membaca, saya punya koridornya masing-masing. Bahasa saya, kode etiknya jelas. Kalau kita tidak tahu kode etiknya, kemudian kita berjalan, berarti tidak ada koridor. Tidak ada framework yang kita ikuti, saudara. Ini. Apa dikatakan pertama adalah nirwandua. Hatinya tidak bercabang. Artinya, kita mengatakan sita pradnya saka basya samadhi tasya kesawa. Ya. Dia harus lurus dalam pemikirannya. Ya. Misi sebenarnya ya harus sesuai dengan visi. Karena banyak di tengah jalan seorang sulingge, mohon maaf, menjadi terlena dia. Ya karena jabatan di politik dipakai dan sebagainya. Kemudian menjadi penasihat spiritual. Penasihat spiritual penting untuk masyarakat. Tapi ketika kita diikat, apalagi dalam kaitan politik, saya terus terang bukan berarti anti politik. Karena politik itu adalah ideologi jangka pendek biasanya. Agama ideologi jangka panjang. Mengapa saya katakan jangka panjang? Karena kita tidak hanya berhenti beragama untuk pencapaian duniawi saja, tapi juga untuk rohaniawi di alam situ, alam kedituan. Maka saya katakan agama adalah sumbunya sumbu panjang. Kapan berakhirnya? Bahkan sampai kita menjadi roh, pun kita masih akan dibawa majar-rajar oleh pertisan tanah, itu berarti kan masih ada proses pembelajaran di alam sana. Tapi kalau kita bicara politik, sumbu pendek. Ya, kekuasaan cuma 5 tahun sesuai dengan syarat demokrasi. Maka jangan sampai seorang sulingge ketika dia menjadi penasihat di satu kelompok sumbu pendek tertentu, partai tertentu, kemudian dia mengalami kejatuhan partai itu, sehingga sulingge ikut terseret. Menjadi korban. Ini yang memang sangat dihindar. Maka semua menjadi netral. Kan memang penting sebagai penasihat, tapi banyak juga kepentingan politik berusaha mencari sulingge yang untuk mengamini, mengiyakan semua keinginannya. Ini. Kalau tidak diiyakan, kita dianggap menentang pemerintah, rejim yang berkuasa. Kalau kita iyakan, itu. Tidak diiyakan, dianggap kita bertentang. Ini banyak sekali dilematis. Jangan dipikir menjadi sulingge itu mudah, Pak. Nah, ini penting sekali. Karena sering secara tidak langsung sulingge sering berpolitik praktis karena banyak punya modal simbolik ditukarkan modal sosial, maka sisa-sisanya diserahkan kepada partai politik untuk transaksi. Banyak terjadi seperti itu. Sebuah gereja bertransaksi, oh saya punya pengikut berapa, berani beli pengikut saya. Mohon maaf ini. Jadi dengan demikian dalam ini tidak lagi dia berorientasi yang namanya nirwandua itu dalam objek kesenangan sesaat. Ya, maka konsepnya adalah bersyukur apa yang bisa dia terima. Ini yang penting. Mohon maaf sampai kemarin ini ketika COVID di Bali ya corona ini, banyak sulingge yang non-job ini. Nah, mohon maaf ini. Bahkan kemarin mohon maaf nih sesama ini, ada sulingge sampai nyetor kartu nama kepada pedagang Banten supaya ikut dilibatkan muput. Ini kan kasihan sekali. Om Swastiastu, apakah benar jika kita melaksanakan suatu pembersihan itu akan menuju ke alam yang lebih baik? Atau jika kita salah melanggar rambu-rambu pewinten itu sendiri akan menjadi neraka? Nah, Jero, ini terkait dengan pewinten itu sendiri tadi. Nah, di era sekarang realita ini, jadi tiang melihat kehidupan sekarang ini kan begitu, Jero ya. Sekarang pandita yang baru-baru ini, kalau pandita yang udah sepuh beda lagi nih. Beliau betul-betul Maryang Darmaning kepanditaan, Sudarmaning Darus Pandita kan gitu. Nah, pandita yang baru-baru ini, jadi mereka berusaha untuk mencari nanak, mencari sisil. Nah, bahkan mereka winten masal kan gitu. Bahkan setelah di winten, saya tahu orangnya kemudian suka selingkuh kah, suka ini kah, suka itu kah. Kemudian di media massa memperlihatkan cek saya winten, cek saya winten kan seperti itu. Nah, di sini apa hukumnya, Jero? Bagi yang mau winten dan bagi yang di winten. Nah, menurut Jero bagaimana? Kalau yang mau winten itu hukumannya
waktu dia hidup tidak kena apa-apa. Paling dia dikasih tegur. Kalau sudah meninggal dia akan dimasukkan ke dalam dunia yang gelap selama 100 tahun lebih. Itu hukumannya. Sama seperti orang gantung diri hukumannya. Gelap, tidak ada sinar, gelap, tidak ada siapa, dan gelap direbut oleh semut. Oke, dalam dunia skala dunia ada tidak kenapa-kenapa. Dia biar Jadi selingkuh pun. selingkuh nggak apa. Jadi bahkan dia sampai melakukan oknum-oknum tidak. Jadi Ya. Muinten lah sudah, biar Ya, saya diketahui sama Muinten tapi saya tetap selingkuh gitu. Ya, Nah itu. apa. Nah, bagaimana hukumnya bagi yang Muinten itu? Nge-Winten itu. Yang Winton itu lebih berat daripada kita membunuh. Hukumannya yang Winton itu biasanya dia taruh di dalam, kalau nggak salah dia taruh di bawah, lebih bawah dari neraka, namanya disebut dengan Jambaka Loka. Itu Jambaka Loka itu seperti cerita Baka itu, sang bangau yang dicapit oleh ketam tuh. Gitu hukumannya yang Winton. Makanya siapapun yang orang yang sudah suci, baik dia pemangku, seri empu maupun pinandita pandita, dia melakukan oknum-oknum seperti itu, dia hukumannya di Jabaloka. Nah, itu kan Jabaloka. kalau orang mencari sisya, tentu dalam SD orang yang ditamatkan itu tentu orang sudah berhak dan wajar dan pintar gitu. Ya. Baru dia tamat sekolah SD, SMP, SMA dan sebagainya, universitas sebagainya. Ya. Nah, di sini orang yang menjadi sisya itu belum tentu dia tahu, kemudian belum tentu dia belajar, cek langsung di Winten begitu saja. Nah, begitu setelah itu, nah amburadul jadinya kan begitu. Itu realita yang ada sekarang. Nah, itu terkait dengan Winten gitu. Sahabat muda, sahabat milenial, nah itu tadi sebuah wawancara perbincangan saya dengan Jero Ase tentang sebuah pewintenan. Nah, bagaimana dari kacamata Jero Ase tentang pewintenan itu sendiri? Kalian sudah simak tadi kacamata Jero Ase dari seseorang yang pernah meninggal, yang pernah merasakan bagaimana pahit dan getir tentang sorga dan neraka yang ada di alam sana. Sahabat muda, sahabat milenial, nah cukup hari ini saya berbagi kepada kalian di hari yang sangat berbahagia ini, di hari raya Kuningan ini. Kita sinap dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.